Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan Simplicia kunyit. Pembuatan Simplicia kunyit. Laporan resmi Farmakognosi Praktikum 6. Perkenalkan anggota kelompok kami yaitu saya Alvina Sefriani, Amalia Patricia, Amalia Ulfa, dan Amelia Nur Fajrianti. Kunyit. Kunyit atau Curcuma domestica merupakan salah satu tanaman obat dalam suku Zingiberaceae yang mempunyai potensi cukup tinggi untuk dibudidayakan. Pemakaian kunyit dari waktu ke waktu cenderung meningkat, baik di dalam negeri maupun di berbagai negara di dunia. Kunyit merupakan salah satu jenis tanaman obat yang banyak memiliki manfaat dan banyak ditemukan di wilayah Indonesia. Kunyit merupakan jenis rumput-rumputan, tingginya sekitar 1 meter dan bunganya muncul dari pucuk batang semu dengan panjang sekitar 10–15 cm dan berwarna putih. Umbi akarnya berwarna kuning tua, berbau wangi, aromatis, dan rasanya sedikit pahit. Bagian utama dari tanaman kunyit adalah rimpangnya yang berada di dalam tanah. Rimpangnya memiliki banyak cabang dan tumbuh menjalar. Rimpang induk biasanya berbentuk elips dengan kulit luarnya berwarna jingga kekuning-kuningan. Kemudian klasifikasi kunyit. Klasifikasi tumbuhan kunyit dalam taksonomi tumbuhan kunyit dikelompokkan sebagai berikut. Kunyit termasuk kingdom Plantae, di divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledonae, ordo Zingiberales, termasuk famili Zingiberaceae, genus Curcuma, spesies Curcuma domestica. Morfologi dan karakteristik kunyit. Yang akan kita bahas yaitu tentang batang kunyit, bunga kunyit, rimpang kunyit, kandungan senyawa kimia pada kunyit, khasiat dan manfaat kunyit, dan pembuatan Simplicia kunyit. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan teman saya, yaitu Amalia Patricia. Pertama, batang kunyit. Kunyit memiliki batang semu yang tersusun dari kelopak atau pelepah daun yang saling menutupi. Batang kunyit bersifat basah karena mampu menyimpan air dengan baik, berbentuk bulat, dan berwarna hijau keunguan. Tinggi batang kunyit mencapai 0,75 sampai 1 meter menurut Winarto 2004. Kunyit tersusun dari pelepah daun, gagang daun, dan helai daun. Panjang helai daun antara 31 sampai 83 cm, lebar daun antara 10 sampai 18 cm. Daun kunyit berbentuk bulat telur memanjang dengan permukaan agak kasar, pertulangan daun rata, dan ujung meruncing atau melengkung menyerupai ekor. Permukaan daun berwarna hijau muda, satu tanaman mempunyai 6–10 daun menurut Winarto tahun 2004. Yang kedua, bunga kunyit. Bunga kunyit berbentuk kerucut runcing berwarna putih atau kuning muda dengan pangkal berwarna putih. Setiap bunga mempunyai 3 lembar kelopak bunga, 3 lembar tajuk bunga, dan 4 helai benang sari. Salah satu dari keempat benang sari itu berfungsi sebagai alat pembiakan. Sementara itu, ketiga benang sari lainnya berubah bentuk menjadi helai heli mahkota bunga menurut Winarto tahun 2004. Yang ketiga, rimpang kunyit. Rimpang kunyit bercabang-cabang sehingga mempunyai rimpun. Rimpang berbentuk bulat panjang dan membentuk cabang rimpang berupa
batang yang berada di dalam tanah. Rimpang kunyit terdiri dari rimpang induk atau umbi kunyit dan tunas atau cabang rimpang. Rimpang utama ini biasanya ditumbuhi tunas yang tumbuh ke arah samping, mendatar, atau melengkung. Tunas berbuku-buku pendek, lurus, atau melengkung. Jumlah tunas umumnya banyak, tinggi anakan mencapai 10,85 cm menurut Winarto tahun 2004. Warna kulit rimpang jingga, kecoklatan atau berwarna terang agak kuning kehitaman. Warna daging rimpangnya jingga kekuningan dilengkapi dengan bau khas yang rasanya agak pahit. Rimpang cabang tanaman kunyit akan berkembang secara terus-menerus membentuk cabang-cabang baru dan batang semu, sehingga berbentuk sebuah rumpun. Lebar rumpun mencapai 24,10 cm, panjang rimpang bisa mencapai 22,5 cm, tebal rimpang yang tua 4,06 cm, dan rimpang muda 1,61 cm. Rimpang kunyit yang sudah besar dan tua merupakan bagian yang dominan sebagai obat, menurut Winarto tahun 2004. Yang keempat, kandungan senyawa kimia pada kunyit. Senyawa kimia utama yang terkandung dalam kunyit adalah kurkuminoid atau zat warna, yakni sebanyak 2,5–6%. Pigmen kurkumin inilah yang mempunyai warna kuning oranye pada rimpang. Menurut Winarto tahun 2004, salah satu fraksi yang terdapat dalam kurkuminoid adalah kurkumin. Komponen kimia yang terdapat di dalam rimpang kunyit diantaranya minyak atsiri, pati, zat pahit, resin, selulosa, dan beberapa mineral. Kandungan minyak atsiri kunyit sekitar 3–5%. Di samping itu, kunyit juga mengandung zat warna lain seperti monodesmetoksikurkumin dan biodesmetoksikurkumin. Setiap rimpang segar kunyit mengandung ketiga senyawa ini sebesar 0,8%, menurut Winarto tahun 2004. Yang kelima, khasiat dan manfaat kunyit. Kunyit memiliki efek farmakologis seperti 1. Melancarkan darah dan vital energi, 2. Menghilangkan anti radang atau antiinflamasi, 3. Antibakteri, 4. Kunyit mempunyai khasiat sebagai jamu dan obat tradisional untuk berbagai jenis penyakit. Senyawa yang terkandung dalam kunyit, yaitu kurkumin dan minyak atsiri, mempunyai peranan sebagai antioksidan, anti tumor, dan anti kanker, anti pikun, menurunkan kadar lemak dan kolesterol dalam darah dan hati, anti mikroba, antiseptik, dan antiinflamasi. Menurut Hartati dan Balitro tahun 2013. Yang keenam, pembuatan simplisia dari rimpang kunyit. Simplisia adalah bahan baku alamiah yang digunakan untuk membuat ramuan obat tradisional yang belum mengalami pengolahan pengeringan. Proses pembuatan simplisia pada prinsipnya meliputi tahap-tahap pencucian, pengecilan ukuran, dan pengeringan. Adapun proses untuk dijadikan bakal jamu antara lain, yang pertama pencucian, bertujuan untuk memperoleh simplisia yang bersih dan bebas kotoran yang mungkin terikut saat pemanenan dan pengangkutan. Perlakuan ini akan menurunkan jumlah mikroba patogen yang menyebabkan pembusukan dan membuat penampakan fisik simplisia lebih menarik. Pencucian yang benar dilakukan dengan air mengalir serta kotoran yang terlepas tidak menempel kembali. Pencucian simplisia dalam jumlah besar dapat dilakukan dalam bak bertingkat yang menerapkan konsep pengalir. Menurut Kartasaputra tahun 1989. Berikut merupakan gambar dari simplisia yang sebelum dicuci, saat pencucian, dan setelah pencucian. Yang kedua yaitu sortasi.
Cara dan teknik sortasi memerlukan ketelitian dan kecermatan. Dalam skala besar, sortasi membutuhkan biaya yang besar karena membutuhkan tenaga kerja cukup banyak. Fungsi sortasi adalah untuk memperoleh simplisia seperti yang dikehendaki, baik kemurnian dan kebersihannya. Selain itu, berperan untuk memilih bahan berdasarkan ukuran panjang, lebar, besar, atau kecil, sehingga diperoleh ukuran yang seragam. Sortasi dibedakan menjadi dua, yaitu sortasi basah dan sortasi kering. Sortasi basah diterapkan pada simplisia daun rimbang kulit batang dan sebagainya. Kegiatan sortasi basah pada bahan simplisia berukuran kecil dilakukan dengan menggunakan nyiro. Untuk memisahkan kotoran-kotoran ringan tersebut, penampi digerakkan ke atas, ke bawah sambil dilakukan peniupan, serta gerakan berputar. Sedangkan sortasi kering lebih mudah dilakukan. Keberadaan kotoran-kotoran asing seperti debu, kerikil, tanah, rambut, serta bahan lain yang mencemari bahan pada saat pengeringan harus segera dihilangkan, karena dapat berpengaruh pada kualitas simplisia. Menurut Kartasaputra tahun 1989. Teknik sortasi kering dan basah memiliki kesamaan, yaitu memisahkan atau membuang semua bahan asing atau kotoran yang mencemari simplisia yang berkualitas, dapat menurunkan mutu. Dengan sortasi diharapkan dapat memperoleh keseragaman mutu dan ukuran simplisia. Yang ketiga yaitu pengubahan bentuk. Pengubahan bentuk produk tanaman obat menjadi bentuk-bentuk lain seperti irisan, potongan, dan serutan bertujuan memudahkan kegiatan pengeringan, pengepakan, serta pengolahan selanjutnya menjadi bahan baku obat. Pada umumnya, semakin tipis bahan yang dikeringkan akan semakin cepat proses penguapan air berlangsung, sehingga dapat mempercepat pengeringan. Namun irisan yang terlalu tipis juga tidak baik, karena senyawa aktif yang terkandung akan mudah menguap, dan simplisia juga akan lebih mudah rusak saat dikemas. Yang keempat, pengeringan. Produk tanaman obat sebagai bahan baku industri obat dan kosmetik tradisional biasanya dikonsumsi dalam bentuk kering, sedangkan produk segar digunakan terbatas untuk memenuhi kebutuhan industri minyak atsiri dan dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Pengeringan juga berfungsi sebagai mencegah terjadinya pencemaran serta kontaminasi oleh jamur atau patogen yang dapat menurunkan kualitas atau mengakibatkan keracunan pada saat bahan dikonsumsi. Pengeringan pada dasarnya merupakan upaya untuk menurunkan kadar air bahan sampai pada tingkat yang diinginkan atau kadar air bahan sampai pada tingkat yang diinginkan atau kadar air seimbang dengan atmosfer normal. Pada keadaan ini, penurunan mutu bahan oleh kapang, aktivitas enzim, dan serangga dapat diabaikan. Menurut Kartasaputra tahun 1989. Selanjutnya ada pengeringan, kami menggunakan energi matahari. Pengeringan dengan alat yang memanfaatkan tenaga matahari saat ini juga telah banyak dilakukan. Selain itu, memanfaatkan matahari, alat ini juga memanfaatkan suhu, kelembapan udara di sekitar, serta sirkulasi udara untuk menunjang proses pengeringan. Besar energi dikonversikan dan tingkat yang suhu yang dicapai merupakan parameter utama yang menentukan efektivitas alat pengering ini. Pada hari pertama, gambarnya terlampir, hari kedua, dan hari ketiga. Ini hasil simplisia kunyit setelah pengeringan. Di sini ada pengemasan. Pengemasan hasil tanaman obat yang masih segar ataupun kering telah lama dilakukan. Tujuan utama dari kegiatan pengemasan atau pengepakan adalah sebagai berikut. 1. Mengumpulkan suatu hasil produk tanaman suatu unit sesuai pemanfaatannya. 2. Menyimpan bahan secara aman agar terhindari dari pencemaran atau kotoran. Ketiga, melindungi hasil produk tanaman selama dalam perjalanan
saat pemasaran maupun penyimpanan. Yang keempat, mempermudah pengangkutan atau pemindahan simplisia dari satu tempat ke tempat lain. Pengemasan simplisia tergantung pada jenis dan tujuan pengemasannya. Bahan dan kemasan harus sesuai sehingga bahan terhindar dari kerusakan dan sesuai dengan segi pemanfaatannya, baik untuk keperluan pengangkutan atau tujuan penyimpanan. Suyitno 1990. Di sini ada penyimpanan. Dalam dunia pertanian, penyimpanan merupakan bagian dari proses produksi sebelum hasil tersebut digunakan oleh konsumen. Untuk itu, dalam pembangunan gudang penyimpanan simplisia perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, tempat penyimpanan atau gudang harus mempunyai ventilasi udara yang cukup. Baik. Yang kedua, bebas dari kebocoran. Yang ketiga, terpisah dari tempat penyimpanan bahan atau alat-alat lain yang tidak sejenis. Yang keempat, berpenerangan cukup serta dapat mencegah masuknya sinar matahari yang berlebihan. Yang kelima, bersih dan bebas dari sampah dan limbah yang memungkinkan menjadi sarang penyakit. Terima kasih. Cukup sekian laporan resmi farmakognosi praktikum 6 dari kami. Kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.